Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Agnia Fariha dari kelas HKI 1B dengan NIM 211100037. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan aliran pelaku dosa besar. Yang pertama, di sini ada aliran Khawarij. Aliran Khawarij, secara bahasa, Khawarij berasal dari bahasa Arab, khoroja yang berarti keluar. Adapun secara istilah, Khawarij adalah suatu sekte atau kelompok atau aliran yang keluar meninggalkan barisan karena ketidaksetujuannya dengan keputusan Ali bin Abi Thalib yang menerima arbitrase tahkim dalam perang Siffin pada tahun 37 Hijriah sampai 648 Masehi. Dengan kelompok Bughod, pemberontakan Muawiyah bin Abi Sufyan perihal persengketaan khalifah. Adapun ciri-ciri beberapa sekte dalam aliran Khawarij tentang perilaku dosa besar. Yang pertama, Al-Muhakimah, yaitu golongan yang awalnya pengikut Ali bin Abi Thalib. Mereka beranggapan bahwa semua orang yang menyetujui arbitrase pada perang Siffin bersalah dan menjadi kafir. Yang kedua, Al-Zariqoh adalah hukum musyrik yang mereka terapkan kepada orang-orang yang tidak sepaham dengannya, bahkan yang sepaham dan tidak enggan untuk berhijrah di tempat mereka, dihukum dengan penghukuman yang sama. Yang ketiga, Al-Naidat adalah pemahaman yang mereka bangun dari asumsi bahwa kafir tempatnya di neraka. Yang keempat, ada Al-Sufriyah, yaitu sekte yang berpendapat bahwa tidak boleh membunuh anak-anak kaum musyrik. Yang kelima, Al-Ibadah adalah orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka dihukum mukmin atau musyrik tetapi kafir. Slide selanjutnya, aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah pada abad pertama Hijriyah setelah terjadi pertikaian antara kaum Syiah, kaum Khawarij, kaum Muawiyah, dan sebagian pengikut Sayyidina Ali dalam perang Siffin. Pada umumnya, kaum Murji'ah dibagi dalam dua golongan besar, yaitu golongan moderat dan golongan ekstrim. Golongan moderat berpendapat bahwa orang yang berdosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal dalam neraka, tetapi akan dihukum dalam neraka sesuai dengan besarnya dosa yang dilakukannya, dan kemungkinan Tuhan akan mengampuni dosanya. Sedangkan golongan ekstrim berpendapat bahwa orang Islam yang percaya pada Tuhan dan kemudian menyatakan kekafirannya secara lisan tidaklah menjadi kafir karena iman dan kufur tempatnya hanya dalam hati. Baiklah, slide selanjutnya di sini ada aliran Mu'tazilah. Munculnya aliran Mu'tazilah dalam kancah pemikiran teologi Islam juga berkaitan dengan status pelaku dosa besar. Menurut Mu'tazilah, iman bukan hanya tasdik dalam hati, menerima sebagai suatu yang besar apa yang disampaikan oleh orang lain. Akan tetapi, iman adalah pelaksanaan kewajiban-kewajiban kepada Tuhan. Dengan mayoritas kaum Mu'tazilah berpandangan bahwa iman itu mencakup ketaatan lahir dan batin dengan mengerjakan semua yang wajib dan sunnahnya. Kemudian di sini ada aliran Mu'tazilah. Sementara sebagian kecil dari kaum Mu'tazilah berpandangan bahwa iman itu hanya terbatas pada perbuatan yang wajib-wajibnya saja. Posisi amal menjadi sangat sentral dalam akidah mereka. Sehubungan dengan itu, kaum Mu'tazilah tidak memandang pelaku dosa besar sebagai tetap mukmin dalam arti iman menjauhi dosa besar. Slide selanjutnya ada aliran Asy'ariyah. Nama aliran Asy'ariyah dinisbatkan kepada nama pendirinya, yaitu Abdul Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari. Menurut Ahmad Mahmud Subhi, perasaan syak dalam diri Asy'ari yang kemudian mendorongnya untuk meningkatkan pemahaman Mu'tazilah karena Al-Asy'ari menganut mazhab Syafi'i yang konseptologinya berlainan dengan ajaran-ajaran Mu'tazilah. Menurut pendapat aliran Al-Asy'ariyah, sebagai wakil Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan orang-orang yang sujud ke Baitullah walaupun melakukan dosa besar seperti berzina dan mencuri. Pada aliran Al-Asy'ariyah, pelaku dosa besar
tidak dianggap kafir karena mereka masih tetap beriman, akan tetapi dosa besar tersebut dianggap oleh pelaku sebagai salah satu hal yang dibolehkan yang tidak meyakini keharamannya, maka ia akan dipandang kafir. Slide selanjutnya ada aliran Maturidiyah. Munculnya aliran teologi Al-Asy'ariyah dianggap sebagai reaksi terhadap aliran Mu'tazilah. Maturidi yang merupakan tokoh aliran Maturidiyah memunculkan pemikiran yang berbeda dengan pemikiran Al-Asy'ariyah. Pemikiran Al-Maturidi ini dinilai lebih dekat dengan Mu'tazilah karena memberikan daya yang besar kepada akal setingkat di bawah Mu'tazilah. Pemikiran tersebut kemudian dikenal aliran Maturidiyah Semarkan. Aliran ini beranggapan bahwa pelaku yang melakukan dosa besar tidaklah disebut sebagai kafir, tetapi disebut sebagai mukmin. Karena keimanan sepenuhnya dari Tuhan untuk pelaku dosa besar ialah tergantung sepenuhnya dari Tuhan. Jika Tuhan menghendaki pelaku dosa besar diampuni, maka ia akan masuk neraka dan tidak kekal di dalamnya. Sedangkan pelaku dosa besar yang kekal di dalam neraka adalah pelaku yang melakukan dosa syirik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.